Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua, untuk siswa-siswiku. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Pujiono. Hari ini kita belajar tentang administrasi kepegawaian. Tetap semangat untuk semuanya dan semoga kalian diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita mempelajari tentang sistem dan fungsi dan sistem administrasi kepegawaian. Oke, next. Oke, fungsi kepegawaian berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kegiatan belajar ini telah dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian ruang lingkup dan fungsi atau aktivitas kepegawaian. Yuk, kita lihat. Oke. Administrasi kepegawaian adalah sebuah seni. Oke, sebuah seni apa? Memilih pegawai-pegawai baru dan mempekerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa hingga dari tenaga kerja itu diperoleh mutu dan jumlah hasil serta pelayanan dan yang maksimal. Oke, itu menurut Felix. Sehubungan dengan perumusan tersebut, maka fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan dari administrasi kepegawaian itu sebagai berikut. Oke, menurut Felix, itu fungsi administrasi meliputi yang pertama, pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian termasuk di dalamnya tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai yang ditentukan dengan jelas dan tegas. Yang kedua, penggolongan jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil dengan mempertimbangkan adanya saingan yang berat dari sektor swasta. Yang berikutnya adalah penaikan tenaga kerja yang baik. Yang berikutnya adalah keempat, seleksi pegawai yang menjamin adanya pengangkatan calon pegawai yang cakap dan penempatan dalam jabatan-jabatan yang sesuai. Jadi dipilihlah pegawai-pegawai yang punya keahlian khusus, yang punya pengalian cakap, terus penempatannya sesuai dengan jabatannya terus, dengan kemampuannya tersebut juga. Yang berikutnya ada perencanaan latihan jabatan dengan maksud untuk menambah keterampilan pegawai, memotivasi semangat kerja dan mempersiapkan mereka untuk kenaikan pangkat. Ya. Yang berikutnya adalah penilaian kecakapan pegawai secara berkala dan teratur dengan tujuan meningkatkan hasil kerjaan dan menentukan pegawai-pegawai yang cakap. Yang G, perencanaan kenaikan pangkat berdasarkan atas kecakapan pegawai dengan adanya sistem jabatan di mana pegawai-pegawai yang baik ditempatkan pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kecakapannya sehingga mereka dapat mencapai tingkat jabatan yang paling tinggi. Jadi harus ada struktur seperti itu ya. Yang berikutnya adalah kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hubungan antar manusia. Yang berikutnya adalah kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan mempertahankan moral serta kedisiplinan seorang pegawai. Menurut Glenn, ya, merumuskan administrasi pegawai itu sebagai keseluruhan yang berhubungan dengan sumber-sumber manusia dari organisasi. Fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan dalam administrasi pegawaian menurut Charles sebagai berikut nih. Yang pertama, penentuan yurisdiksi. Ya, yang kedua adalah pengusahaan tenaga kerja. Yang ketiga adalah pengujian pelamar-pelamar dan pengembangan daftar dari contoh-contoh yang lulus dalam ujian. Yang keempat ada pengurusan sistem sertifikasi dan penggunaan dari daftar calon yang lulus ujian. Pengurusan masa percobaan dan prosedur-prosedur penempatan kembali dalam jabatan-jabatan lamanya. Yang E, pembuatan standar-standar untuk penggolongan tugas-tugas jabatan. Terakhir adalah pengurusan daftar-daftar pembayaran. Nah, di sini ada fungsi-fungsi administrasi secara umum. Yang pertama adalah
itu ada fungsi perencanaan pegawai. Apa sih perencanaan pegawai? Perencanaan pegawai dapat didefinisikan sebagai penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada. Lalu perencanaan pegawai merupakan kegiatan bagian penting nih dari dan sebagai kontributor pada proses perencanaan dan strategi membantu organisasi dalam menentukan sumber-sumber yang diperlukan. Seperti itu. Yang kedua itu ada pengorganisasian kepegawaian. Pengorganisasian kepegawaian itu apa sih? Pengorganisasian kepegawaian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolong-golongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang perlu. Penempatan tugas dan wewenang seseorang mendelegasikan wewenang dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Ya, itu dia. Sedangkan pengarahan pegawai ada banyak teori ya untuk menyampaikan ini. Secara keseluruhan tidak ada kesepakatan tentang motivasi. Oleh karena itu sangat sulit bagi organisasi untuk sampai pada kebijakan dan pendekatan yang akan memuaskan semua pegawai. Selain itu, bagi organisasi dengan skala apapun membuat analisis mendalam tentang apa yang memotivasi. Ya, setiap pegawai adalah tidak praktis, namun ada aturan-aturan praktis nih ya, ada aturan praktisnya seperti itu. Nah, ini tadi nih ada perencanaan pegawai. Ya, yang sudah saya jelaskan. Sini ada pengorganisasian. Oke, tadi pengorganisasian itu seperti apa? Sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah pengarahan pegawai. Oke, yang satu, jelaskan kepada para pegawai apa yang dimaksud dengan kinerja efektif dan pastikan bahwa mereka mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Ya, jangan sembarangan ngasih taunya, gitu. Jangan seenaknya aja. Gitu. Yang kedua, pastikan bahwa ada hubungan jelas antara kinerja dan penghargaan atau ada imbalan, dan bahwa setiap hubungan semacam itu dikomunikasikan kepada para pegawai. Yang ketiga, pastikan bahwa semua pegawai diperlakukan secara adil, secara sama, dan penilaian tentang kinerja dan adalah objektif. Oke, yang keempat, bila mana mungkin kembangkan jenis-jenis penghargaan yang berbeda. Tidak semua orang dapat dinaikkan pangkatnya atau perlu dinaikkan pangkatnya. Gitu. Ini ada, doronglah semangat seluas mungkin di dalam lingkungan kerja dan kembangkan gaya manajemen yang mampu diserap dan mampu diubah-ubah untuk menyesuaikan orang dan lingkungan. Yang keenam adalah kembangkan sebuah sistem manajemen kinerja atau setidaknya tetapkan sasaran yang dapat dicapai tepat dapat terus berkembang. Yang ketujuh, perhitungkan semua faktor lingkungan dan sosial seperti kenyamanan dan sarana lingkungan kerja, interaksi sosial di antara pegawai, pokoknya semua faktor yang dapat menjadi sumber ketidakpuasan. Yang berikutnya adalah pengendalian pegawai. Pengawasan sebagai bagian dari pengendalian merupakan proses pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai dan tingkat efisien penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Setiap kegiatan pengawasan memerlukan tolak ukur untuk kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja. Yang dalam penilaian kinerja tersebut standar pekerjaan. Standar adalah suatu kriteria atau model baku yang akan diperbandingkan dengan hasil nyata. Banyak jenis standar yang dapat dipergunakan dalam pengendalian kegiatan kepegawaian. Dalam mengendalikan unit atau bagian kepegawaian, pimpinan harus mampu menemukan butir-butir
pengendalian strategi yang dapat dipantau berdasarkan penyimpangan. Oke, salah satu fungsi kepegawaian adalah pengadaan pegawaian. Ya, dalam kegiatan pengadaan pegawaian ini harus dilihat apakah ada formasi yang lowong. Dari samping itu perlu pula dilihat nih kebutuhan sumber daya manusianya, banyak kebutuhan dan jenis pekerjaan. Setelah ada konfirmasi yang lowong, maka baru diadakan serangkaian kegiatan untuk menjaring pegawai yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, jadi jangan sembarangan nih merekrut orang ternyata itu overload dan akan itu accounting-nya akan marah-marah nanti ya, bagian keuangannya seperti itu. Oke, berikutnya ada sistem administrasi kepegawaian. Sistem administrasi kepegawaian adalah bagian dari administrasi negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Pola kebijaksanaannya tergantung pada bentuk negara yang dianut suatu negara tertentu. Apakah federal ataukah kesatuan? Tergantung. Ya. Kebijaksanaan dasar sistem administrasi kepegawaian di negara kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan ya bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, adil, dan bermoral tinggi. Diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, satu nih pengertian sistem administratif kepegawaian. Sistem berasal dari bahasa Yunani atau sistema dan Latin systema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang berhubungan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Sedangkan pengertian dari sistem administrasi kepegawaian tersebut adalah suatu sistem yang mengelola perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengendalian pegawai sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sebagai contoh ya, dalam mengelola penerimaan pegawai diperlukan suatu sistem sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi kecurangan tes terhadap calon pegawai. Ya, banyak banget nih zaman sekarang nih. Hati-hati. Oke, bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian. Yang pertama ada the integrated system. Sistem kepegawaian integrasi adalah suatu sistem kepegawaian yang pengelolaan administrasi kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian, penggajian sampai dengan pensiun pegawai ditentukan dan diatur oleh pusat. Kelebihan sistem kepegawaian integrasi yang pertama, perekrutan dilakukan secara nasional. Yang kedua, terdapat keseragaman dalam aturan pegawai. Yang ketiga, peluang karir luas dan terdapat pegawai profesional. Yang berikutnya, adanya pengiriman pegawai dari pusat ke daerah untuk pengembangan. Yang berikutnya adalah karena sistem terpusat, maka kebutuhan pegawai dan diklat pegawai dapat diperkirakan. Yang terakhir atau yang berikutnya adalah pemanfaatan pegawai dapat dilakukan secara optimal. Jadi sudah tersusun dengan baik. Nah, kekurangannya adalah satu, seringkali keterlambatan terdapat kebutuhan daerah atau lokal. Jadi agak sedikit lama ya. Lebih sulit bagi pusat untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah daerah. Biasanya pada nggak mau ke daerah, pada maunya di pusat semua. Ketiga, pengangkatan pegawai daerah oleh pemerintah pusat sering menimbulkan konflik dengan pemerintah daerah karena cenderung kurang tepat dengan kebutuhan daerahnya. Yang kedua,
ada disparate personnel system atau sistem kepegawaian terpisah. Adalah suatu sistem kepegawaian yang pengelolaan administrasi kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penggajian hingga pensiun yang dilakukan oleh setiap daerah. Kelebihan sistem ini adalah yang pertama, kesetiaan dan kinerja pegawai lebih efektif. Yang kedua, adanya keterikatan moral pegawai kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, pegawai cenderung mengetahui kondisi daerahnya dengan baik. Yang keempat, lebih ekonomis karena skala gaji lebih bersifat lokal. Ya. Yang kelima, pemerintah daerah dapat melakukan rekrutmen dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Yang keenam, pemerintah daerah memiliki kendali atas seluruh stafnya. Yang ketujuh, mengurangi tingkat urbanisasi karena dapat mendorong para masyarakat untuk berkarir ke daerahnya. Kekurangannya nih ya, pemerintah daerah yang kecil sulit untuk merekrut pegawai profesional karena keterbatasan dalam membayar gaji. Yang kedua, hanya efektif jika dilakukan di daerah atau kota besar. Yang ketiga, peningkatan karir kemungkinan akan terhambat karena lebih memprioritaskan putra daerah. Yang ketiga ada Unified Personnel System atau sistem kepegawaian terpadu. Adalah suatu sistem kepegawaian yang pengelolaan administrasi kepegawaiannya melalui dari penerimaan, penyeleksian, pengangkatan, pengembangan, penempatan, pemindahan, promosi sampai dengan pemberhentian pegawai yang berada di wilayah kerja tersebut dilakukan oleh badan tertentu. Kelebihannya, ada komisi yang mengatur secara nasional. Yang kedua, dapat membantu pemerintah daerah kecil untuk mendapatkan pegawai yang profesional. Yang ketiga, adanya perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang. Yang keempat, adanya pelatihan baik sebelum maupun sesudah menjadi pegawai. Yang kelima, adanya pengawasan dari pusat tetapi tidak mengurangi kewenangan pemerintah daerah. Yang ketujuh, mutasi dilakukan tanpa merusak karir. Ya. Yang kedelapan, dapat mengurangi kolusi dan nepotisme. Kekurangannya apa sih dalam sistem ini? Kekurangannya adalah adanya campur tangan politik terhadap komisi. Bahaya. Adanya perbedaan persepsi antara pegawai pemerintah daerah dan komisi. Yang ketiga, merekrut kepegawaian profesional lebih sulit karena keterbatasan karir. Yang terakhir, kesulitan untuk mengembangkan prosedur kepegawaian, standar kerja, sistem penggajian, dan aturan kedisiplinan. Jenis-jenis pegawai negeri, ya. Kebijakan dasar sistem administrasi kepegawaian di negara Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pembahasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Jenis-jenis pegawaian antara lain adalah 1. Pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja di pemerintahan pusat atau di luar instansi induk. Beberapa instansi tempat pegawai negeri pusat bertugas. Yang pertama, di Kementerian Negara, di berbagai macam sekretariat negara dan sekretariat kabinet. Yang ketiga, di perwakilan Republik Indonesia dan perwakilan instansi di luar negeri. Yang keempat, di lembaga non-kementerian dan perwakilan di daerah. Yang kelima, di lingkungan pemerintah wilayah administrasi provinsi. Yang berikutnya, diperbantukan kepada pemerintah daerah, di BUMN dan BUMD, ditugaskan di proyek-proyek. Oke, yang kedua adalah jenis pegawai negeri sipil daerah. Adalah PNS daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah, serta bekerja pada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Undang-Undang ASN, ada dua jenis aparatur sipil negara, yaitu
Yang pertama, PNS adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembinaan kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Yang kedua adalah P3K atau PPK, pemerintahan dengan perjanjian kerja. Ini yang baru ya, ini yang baru adalah WNI yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi PNS. Jika ingin menjadi PNS, maka P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan untuk calon PNS sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang ketiga, Badan Kepegawaian Negara atau BKN adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan dari Presiden, yaitu tugas di bidang administrasi kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi-fungsi BKN yaitu satu, sebagai badan yang mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang kepegawaian. Nah, ini pengasupan di BKN ya. Penyelenggaraan administrasi dan informasi kepegawaian, penyusun norma standar dan prosedur kepegawaian, pelaksanaan mutasi pegawai antar provinsi, penyelenggaraan bimbingan teknik pelaksanaan perundang-undangan di bidang kepegawaian, lalu penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum. Yang berikutnya adalah pengawasan dan pengendalian norma standar serta prosedur kepegawaian. Kelima, ada Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, adalah perangkat daerah yang melaksanakan administrasi pegawai negeri daerah dalam membantu tugas-tugas pokok pejabat pembina kepegawaian daerah. Fungsi BKD adalah satu, penyusun peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, penyelenggaraan administrasi PNS daerah, perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah, perencanaan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah, pelaksanaan urusan kepangkatan, mutasi, dan pemberhentian PNS daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah termasuk BKN. Yang terakhir adalah pengembangan tata laksana jaringan informasi kepegawaian antara BKD, provinsi, kota, dan kabupaten, dan BKN. Oke, thank you teman-temanku semua, adik-adikku semua. Tadi kita sudah bahas ya tentang fungsi dan sistem administrasi kepegawaian. Mudah-mudahan kalian sedikit mengerti, kan sedikit paham tentang kepegawaian itu apa sih ya. Kita masih dengan pegawai pemerintahan ya. So, thank you so much. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya atau ada kata-kata yang berlibet dari saya, karena kesempurnaan semua balik lagi ke Allah, kekurangan hanya milik saya. Terima kasih, sampai ketemu dengan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.